Viral baru-baru ini, ex-politikus PKS Fachri Hamzah mengeluarkan beberapa pernyataan yang menyerang dan menyudutkan Capres Anies Baswedan. Mulai dari menilai Anies jangan sok merasa jadi Capres, hingga menyebarkan isu bahwa koalisi perubahan yang digagas oleh Partai Nasdem bubar karena bandar. Akhirnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini mendapat respon langsung dari Anies. Hingga jadi bulan-bulanan warganet yang menilai sikap nyinyir Fachri merupakan bentuk pesanan. Biar selamat, Fachri harus pintar menjilat penguasa. Viral isu yang dilemparkan oleh Fachri Hamzah bahwa bandar gagalkan deklarasi koalisi perubahan yang digagas oleh Partai Nasdem. Hal itu mendapat respon dari Anies Baswedan. Anies buka suara terkait dengan isu bahwa tidak sepakatnya bandar telah menggagalkan koalisi perubahan untuk terwujudnya jelang Pilpres 2024 mendatang. Isu tersebut sendiri berasal dari pernyataan tegas yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fachri Hamzah. Anies tidak mempermasalahkan pendapat yang dimiliki oleh politikus tersebut terkait dengan koalisi partai yang menjadikannya bakal calon presiden. Namun dirinya enggan menanggapi dan menyarankan sebaiknya menanyakan soal tudingan bandar tersebut kepada yang mengeluarkan pernyataan. Anies mengatakan, kalau gitu tanya beliau Fachri Hamzah saja. Apa itu bandar? Siapa itu bandar? Tanya Anies Baswedan saat diwawancarai di kanal YouTube Total Politik. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menjelaskan jika setiap orang berhak menginterpretasikan sekaligus menganalisis hal apapun. Tapi kalau semua orang berhak menginterpretasi, menganalisa, dan kita nggak boleh protes mau dianalisa seperti apapun, ini kan wilayah publik, imbuh dia. Karenanya, menurut Anies Baswedan, apa yang diamanatkan saat ini, yakni maju sebagai capres yang diusung oleh Partai Nasdem, memang akan mengundang banyak interpretasi dari masing-masing orang. Sementara soal koalisi, Anies Baswedan menegaskan bahwa hubungan Partai Nasdem dan dua partai lainnya yakni Partai Demokrat dan PKS masih berjalan dengan baik. Dia pun memastikan proses koalisi berjalan dengan baik sembari menunggu momen yang tepat. Mengingat setiap partai juga menjalani proses internal masing-masing. Biarkan prosesnya berjalan. Menurut saya, perjalanan ini baik masing-masing partai juga menjalani proses internalnya dengan sehat. Mereka, partai akan deklarasi, ungkap Anies Baswedan. Menurut Anies, Partai Nasdem telah menjalani proses internal partai lebih cepat. Sementara dua partai lainnya, Partai Demokrat dan PKS masih dalam proses internal masing-masing. Sementara dua partai lain baru mau akan proses. Kan proses internal nggak boleh dilanggar, tuturnya. Ya barangkali begini, kalau dilihat proses Partai Nasdem proses internal sudah menjalankan lebih awal. Rakernas di bulan Juni 3 bulan kemudian mendeklarasikan hasil satu orang, terang Anies. Anies Baswedan menjadi satu-satunya tokoh yang sudah lebih dahulu dideklarasi dan didukung partai maju pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Meski begitu, mengajukan bakal calon capres harus memenuhi syarat dukungan partai yang berada di parlemen. Anies Baswedan pun sudah melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah guna bertemu pendukungnya. Ia memulai dari wilayah Aceh, Sumatera Barat, Riau, Papua, dan Sulawesi Selatan. Meski kemudian kunjungan ke sejumlah daerah tersebut dilaporkan ke Bawaslu RI. Sebelumnya, sosiolog Muzni Umar telah menanggapi pernyataan dari Fachri Hamzah dan memberi peringatan keras kepada Wakil Ketua Umum Partai Gelora tersebut. Hal itu dilontarkan Muzni Umar melalui akun Twitternya.
Ia meminta agar Fahri Hamzah lebih baik mengurus partainya sendiri daripada ikut campur soal pencapresan Anies Baswedan. Bung Fahri lebih baik urus partainya sendiri, kata Muzni Umar, dikutip suara.com pada Senin 2 Januari 2023. Dalam cuitannya, Muzni Umar juga mengingatkan soal elektabilitas Partai Gelora yang harusnya jadi perhatian Fahri Hamzah. Ia juga menyebut bahwa perkataan yang dilontarkan oleh Fahri Hamzah hanyalah fitnah belaka. Fitnah kalau Anies disebut sok, Anies dan Nasdem ke berbagai daerah untuk silaturahim, pungkasnya. Sementara itu, terkait nyinyiran Anies Baswedan oleh Fahri Hamzah malah menjadi bulan-bulanan warganet. Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto keheranan dengan pernyataan Fahri Hamzah terkait dengan Anies Baswedan. Bagaimana tidak, mantan Menteri Pendidikan itu disarankan oleh Fahri Hamzah untuk jangan sok merasa sudah menjadi calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Menyoroti hal tersebut, Gigin lantas mempertanyakan mengapa Fahri Hamzah masih diberi panggung hingga saat ini. Heran orang seperti dikasih panggung, ujar Gigin Praginanto seperti dikutip suara.com pada Selasa 3 Januari 2023. Ia lantas menyebut bahwa pernyataan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora tersebut seperti orang melantur. Gigin bahkan belak-belakan mengungkapkan bahwa tampaknya Fahri Hamzah telah diberi pesan oleh seseorang untuk memojokkan Anies Baswedan. Cuitan ini pun menuai beragam komentar dari para netizen. Dalam komentarnya, tidak sedikit netizen yang sepakat dengan pernyataan Gigin Praginanto. Biar selamat, Fahri Hamzah harus pintar menjilat penguasa, kata netizen. Dulu saya sempat kagum dengan ide-ide dan desain besarnya. Setelah makan durian beliau jadi lain. Mungkin beliau yang paling bahagia lihat kondisi KPK saat ini. Misinya tercapai sudah, imbuh netizen lain. Bukan pesanan, tapi ambisi jadi capres maka mati-matian bikin partai. Nggak taunya Anies yang punya partai yang didukung masyarakat. Jadinya dia gedek sama Anies, ujar netizen lainnya. Politik belah bambu, setelah diajak belah duren di kota Medan, tambah netizen lain. Orang kecewa jadi asal nyenggol, komentar netizen lainnya lagi.